Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, peserta mata kuliah Perspektif Psikologis dalam Pengajaran Bahasa Asing. Pada siang hari ini, kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu tentang speech delay, ya, Bapak Ibu. Jadi pada tanggal 8 Oktober ini ya kita akan membahas speech delay pada anak-anak terutama ya. Jadi ini adalah salah satu topik yang sudah disepakati ya, yang akan kita coba diskusikan pada siang hari ini. Baik, untuk video atau pembahasan kali ini ada 3 tujuan, yaitu pertama adalah memperkenalkan speech delay, ya. Kemudian kedua adalah membahas hasil-hasil dari meta-analisis. Kemudian tujuan ketiga adalah memberikan ide penelitian untuk Indonesia. Saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang poin kedua atau tujuan kedua, Bapak Ibu. Jadi selain kita membahas hasil-hasil ya sebetulnya untuk memantapkan pemahaman kita ya dari sebuah artikel atau dalam hal ini sebuah atau beberapa artikel meta-analisis ya yang sudah dibagikan ya beberapa hari yang lalu. Di sini ada satu hal yang menarik ya tentang jenis artikel ya meta-analisis ya yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai peneliti. Jadi yang pertama, meta-analisis itu sejatinya adalah semacam rangkuman dari banyak penelitian dengan topik yang terkait gitu. Jadi dalam hal ini misalnya topiknya sesuatu tentang speech delay begitu ya. Apakah mungkin intervensi atau prediksi ya dan sebagainya. Nah, selain itu ya meta-analisis bukan hanya rangkuman tapi juga adalah analisis lebih lanjut gitu ya, analisis lebih lanjut dari analisis-analisis yang sudah dilakukan oleh artikel-artikel yang dikumpulkan tadi itu ya secara mandiri, lalu dianalisis kembali untuk misalnya melihat tren ya atau misalnya power gitu. Jadi kalau misalnya peserta penelitiannya itu hanya sekian puluh gitu ya, barangkali powernya tidak besar atau signifikansinya tidak besar. Ya, lalu bagaimana kalau dari penelitian A, B, C ya sekian puluh peserta itu digabung ya, ditambah semua. Apakah nanti ada power yang lebih besar misalnya? Yang kemudian dari situ bisa ada kesimpulan yang lebih menarik ya, baik secara praktis maupun secara teoretis. Jadi itu poin kedua ya, rangkuman dan analisis lebih lanjut yang sangat menarik biasanya. Lalu ketiga, yang unik dari meta-analisis, terutama dari sudut kita ya sebagai peneliti, ini dia adalah merupakan time saver, gitu ya. Daripada kita membaca banyak, begitu ya, banyak penelitian, untuk awalnya kita bisa mencari meta-analisis. Jadi kita bisa melihat dulu sudah apa saja nih penelitian sebelumnya yang dilakukan, ya. Dan juga biasanya yang dipilih oleh meta-analisis itu adalah penelitian-penelitian yang menarik dan baik secara metodologi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dalam waktu singkat ya melihat kumpulan artikel yang baik ya, yang bagus secara metodologi. Nah, jadi time saver gitu ya, nggak usah download lagi, nggak usah cari-cari lagi ya, lalu mungkin menimbang-nimbang terkait metodologinya dan sebagainya. Silakan coba cari meta-analisisnya gitu ya, dan dari situ kita sudah disajikan banyak poin ya yang akan menguntungkan kita ya sebagai peneliti.
Nah, jadi saya ingin memperkenalkan jenis artikel meta-analisis yang sekali lagi ya sangat menguntungkan ya untuk kita ya Bapak Ibu ya. Baik, barusan adalah 3 tujuan ya dari bahasan kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah untuk tujuan pertama ya, slide ini adalah slide pertama untuk tujuan pertama, memperkenalkan speech delay. Ya, speech delay biasanya mempunyai titik berat pada bahasa ekspresif, gitu ya, pada apa yang diucapkan oleh anak. Pada bahasa ekspresif, kemudian speech delay biasanya berarti adanya kondisi kosakata yang terbatas pada usia 18 bulan sampai 2 tahun, ya sebagai usia paling muda biasanya, yang kemudian tentu saja sangat mungkin untuk terus terjadi pada usia-usia selanjutnya. Kemudian untuk anak yang mengalami ya sering disebut sebagai late talkers. Nah, ini adalah satu istilah yang juga bisa kita pakai Bapak Ibu ketika kita mencari artikel ya, misalnya di Google Scholar kita bisa pakai keywords-nya late talkers atau late talking seperti itu. Selanjutnya, speech delay ini bukan speech sound disorder, ya, bukan terkait dengan gangguan pada pelafalan, begitu ya, karena speech sound disorder dan speech delay adalah dua jenis gangguan yang berbeda. Terakhir, poin di slide ini, ya, speech delay secara kejadiannya ya secara jumlahnya ini terjadi secara cukup berimbang pada anak laki-laki dan perempuan. Ya, ini menurut literatur yang mutakhir ya Bapak Ibu. Nah, barangkali Bapak Ibu menemukan di literatur sebelumnya ya pernyataan atau hasil bahwa speech delay lebih banyak terjadi pada anak laki-laki. Nah, ini harus dimaknai secara hati-hati Bapak Ibu karena ada kemungkinan diagnosis gitu ya, atau bahkan identifikasi anak speech delay pada masa lalu itu sangat dipengaruhi oleh seberapa mengganggunya dia pada lingkungan. Nah, kalau anak laki-laki kan biasanya ketika dia sulit untuk mengekspresikan perasaan, ya dia akan mengganggu yang lain, dia akan nangis, dia mukul, dia menendang dan sebagainya. Ya, jadi lebih mudah gitu ya, lebih salient ya, lebih kelihatan. Lalu itu kemudian dibawa ke psikolog misalnya. Dibanding dengan anak perempuan yang barangkali ketika dia tidak memproduksi kata-kata sesuai dengan usianya, dia akan diam, dia akan bermain sendiri, dan dia tidak mengganggu gitu. Yang kemudian bisa disalahartikan oleh lingkungan. Ya, anak ini anteng, anak ini kalem, oh pinter, tidak nangis misalnya. Ya, yang sayangnya ya dari situ berujung pada identifikasi yang terlambat gitu ya, karena justru dengan dia diam itu ya berarti ada sesuatu gitu ya, harusnya dia sudah bisa mungkin kalimat pendek ya, tapi dia tidak bisa. Ini kan apa namanya, suatu kondisi yang pada akhirnya merugikan ya untuk anak perempuan. Baik, ini untuk apa namanya, perkenalan ya Bapak Ibu, apa sih sebetulnya speech delay. Nah, selanjutnya kita bergeser kepada slide selanjutnya. Di sini sebentar, efek jangka panjang ya. Efek jangka panjang. Jadi tadi disebutkan pada usia 2 tahun begitu ya. Biasanya paling muda kondisi ini sudah bisa dilihat. Nah, tentu saja kalau ini berlanjut ya Bapak Ibu, tentu saja ada efek ya. Satu efek bahasa ekspresifnya di usia 6-7 tahun dan selanjutnya ya, karena kosakatanya tetap terbatas gitu. Jadi bagaimana dia
berinteraksi gitu ya, di usia sekolah itu ya dengan gurunya, dengan temannya dan sebagainya, ya ini akan ada pengaruh, pastinya akan ada efek ya. Jadi bahasa ekspresifnya bisa sama ya, tetap mengalami keterbatasan di usia sekolah. Efek jangka panjang kedua dalam konteks akademik ya, bisa ada pengaruh kepada membaca dan menulis, karena tentu saja kita tahu membaca dan menulis adalah dua kemampuan yang sangat bertumpu pada kosakata, ya sangat bertumpu pada bahasa. Ya, jadi ketika anak misalnya bisa membaca mungkin bunga misalnya atau yang lain, ya dia harus tahu dulu benda bunga itu apa. Ya, di dalam benaknya, di dalam memori jangka panjang dia sudah tahu. Nah, ketika bahasa lisannya ini tadi ya sudah ada sesuatu, ya sangat mungkin ya performa membaca, menulis dan kemudian performa akademiknya juga terkendala. Selanjutnya, efek jangka panjang yang mungkin terjadi tentu saja adalah kualitas dari hubungan sosial. Misalnya dalam bermain, ya anak-anak bermain bersama, mereka bernegosiasi, mereka mungkin bertengkar, ya semua itu dilakukan dengan bahasa. Nah, ketika ada anak yang tidak bisa membela diri, begitu ya, mengekspresikan diri, ya ini kan juga sesuatu yang bisa berujung pada suatu hubungan sosial yang tidak berimbang, misalnya ya, dia selalu dikucilkan, dia selalu disebut sebagai begitu ya, yang kemudian anaknya sendiri tidak bisa membalas ya, karena memang bahasa ekspresifnya tadi yang mengalami keterbatasan. Nah, jadi ini adalah sebetulnya hanya beberapa, saya rasa ya, beberapa efek jangka panjang yang bisa terjadi ya di usia-usia setelah balita begitu. Nah, pada slide ini Bapak Ibu, slide selanjutnya kita melihat ya yang diambil dari salah satu bacaan kita ya, faktor-faktor yang memprediksi kejadian atau kondisi speech delay ya pada usia di atas 2 tahun dengan kita melihat kondisi bahasa anak di usia yang lebih muda gitu ya. Jadi kalau tidak salah di artikelnya paling muda itu usia 3 tahun ya, kalau saya tidak salah. Di situ dikatakan oke, sekarang dia 3 tahun, bagaimana kita bisa memprediksi bahwa di usia 4 tahun atau 5 tahun dia akan mengalami speech delay. Ya, faktor-faktor apa yang bisa kita perhatikan ya sebagai prediktor gitu ya. Satu ya, di usia yang 2 tahun, 3 tahun kita bisa melihat ukuran kosakata ekspresif. Kita bisa melihat ukuran kosakata ekspresif anak-anak, yaitu semakin bahasanya atau semakin ukuran kosakatanya ini kecil, Bapak Ibu, semakin dia rentan mengalami speech delay. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lihat adalah bahasa ekspresifnya, ya. Bahasa reseptif Bapak Ibu yang berarti ini adalah kemampuan bahasa yang tidak perlu diucapkan gitu ya. Ini pemahaman ya, tidak perlu mengucapkan, tidak perlu melafalkan, tidak perlu ngomong begitu. Nah, maksudnya apa nih? Jadi misalnya pada usia 2 tahun, 3 tahun, kita tahu anak ini sudah dipaparkan kepada mainan, kepada buah-buahan, gitu ya, kepada benda-benda di sekitar yang sering sekali disebutkan namanya, gitu ya. Nah, ketika misalnya kita minta dia untuk menunjuk, ya mana yang namanya pisang, disuruh menunjuk ya 2 gambar.
Nah, ini kemudian dengan aktivitas seperti ini ternyata performanya kurang baik misalnya, ya selalu 50-50, berarti dia menebak misalnya. Ya, padahal dia sudah paham nih, ya kayak asumsi kita karena sering disebut misalnya bola atau pisang atau boneka begitu, dia sudah tahu ini bunyinya seperti apa, bendanya mana, ya. Kalau dia memang mempunyai pemahaman yang baik, dia akan dapat menunjuk, gitu ya, membedakan antara pisang misalnya dengan apel, ya, yang bentuknya berbeda, warnanya berbeda dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita melakukan investigasi, ya, dengan benda-benda yang sudah biasa dilihat, biasa dipegang, ya, biasa disebutkan, ternyata kurang baik. Nah, ini bisa menjadi suatu kecurigaan, gitu. Menjadi alert bahwa jangan-jangan anak ini mengalami speech delay. Nah, dari situ harus kita tindak lanjuti, ya. Apakah misalnya dengan meningkatkan kuantitas paparan, meningkatkan kualitas paparan, harus dibawa ke profesional dan lain-lain, ya, sebagai prediktor. Lalu prediktor yang selanjutnya adalah status sosial ekonomi atau SES. Nah, dengan faktor atau prediktor ini, Bapak Ibu, artinya adalah anak-anak yang berada pada status sosial ekonomi rendah, ya, mereka mengalami kerentanan yang lebih besar untuk mengalami speech delay, begitu. Ya, semakin rendah SES, semakin tinggi kerentanan, ya, atau kemungkinan, begitu ya, anak akan mengalami speech delay. Nah, kita lihat di sini ada beberapa faktor ya, Bapak Ibu, yang bisa mempengaruhi, bisa memprediksi, ya, bisa apa istilahnya, menjadikan tanda untuk kita, ya, kita harus curiga, kita harus melakukan sesuatu, nggak boleh didiemin aja, begitu ya. Selanjutnya, ada tidak sih secara linguistiknya, gitu ya, selain tadi ukuran kosakata, lalu reseptifnya, begitu ya, ada lagi nggak Bu yang merupakan clinical marker atau diagnostic marker, gitu ya. Menurut artikel-artikel di daftar kita, Bapak Ibu ya, clinical atau diagnostic marker ini ada, ya, pada usia 3-5 tahun, ya, pada usia prasekolah, gitu ya, yaitu kegiatan atau tes mengulang kalimat, ya, dan mengulang kata dan kata rekaan. Ya, kata rekaan di bahasa Inggris biasa disebut non words. Ya, jadi kalau kata kan biasa ya, kata yang ada di bahasa kita. Nah, kata rekaan ini adalah rangkaian bunyi, ya, rangkaian bunyi. Jadi tidak ditulis ya Bapak Ibu ya, tapi dibunyikan saja. Yang rangkaian bunyinya itu sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa yang bersangkutan. Ya, tapi katanya sih sebetulnya nggak ada, gitu ya, kita ngarang, ya, kita membuat kata ini. Nah, mengulang kalimat, ada yang mengatakan lebih kuat, ya, sebagai marker daripada mengulang kata dan kata rekaan, atau sebaliknya. Nah, jadi ini adalah satu mungkin conflicting result, ya, tergantung penelitiannya barangkali, tergantung kondisi anaknya dan sebagainya, ya. Tapi idenya di sini adalah saya ingin memperkenalkan bahwa ada, gitu ya, ada suatu tes, ya, suatu jenis tes yang mana performa anak di dalam tes itu bisa menjadi sesuatu yang cukup kuat, gitu ya, cukup pasti untuk mengatakan kalau jelek, gitu ya, berarti dia betul mengalami speech delay, ya. Dan di sini titik beratnya adalah lebih kepada repetition, Bapak Ibu, ya, mengulang. Jadi semua masih pada tataran
lisan, ya, tidak ada membaca, tidak ada menulis. Baik. Nah, dari situ kita bergerak kepada penjelasan nih, penjelasannya mengapa bisa ya bisa kegiatan repetition itu atau tes repetition itu menjadi clinical marker. Nah, penjelasannya adalah bahwa ada dihipotesiskan ada beberapa skill ya yang berkontribusi kepada bahasa ekspresif terutama dalam hal ini ya, yaitu phonological short term memory ya PSTM, kemudian pengetahuan bahasa di memori jangka panjang ya, ini lebih kepada semacam katakanlah leksikonnya gitu ya Bapak Ibu ya, leksikon anak. Dan komponen selanjutnya yang berkontribusi kepada bahasa ekspresif adalah kemampuan pemahaman. Gitu. Biasanya memang kalau pemahamannya kurang baik ya, ekspresifnya juga kurang baik. Seperti itu. Tapi kalau ekspresifnya kurang baik ya belum tentu pemahamannya kurang baik ya. Jadi kuncinya ya, foundationalnya itu, kemampuan yang merupakan dasar adalah kemampuan pemahaman. Nah, kembali ke repetition test ya, dikatakan bahwa repetition test itu meminta anak untuk menggunakan ini semua Bapak Ibu ya, menggunakan PSTM, menggunakan leksikonnya, menggunakan kemampuan pemahamannya gitu ya, sehingga ketika performanya itu kurang baik gitu ya, performanya jelek, berarti semacam bisa ditarik kesimpulan bahwa ada sesuatu dengan apa tadi speech-nya begitu ya, dengan bahasa ekspresifnya tadi. Baik, jadi ini penjelasannya sejauh ini ya Bapak Ibu, walaupun kalau Bapak Ibu mencari tahu lebih banyak ya, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan ya terkait ini, tapi saya rasa cukup aman untuk kita ambil ya. Tadi clinical marker, tes repetition ya, pengulangan, dan penjelasannya demikian ya, kenapa kok bisa dari repetition test itu digunakan sebagai clinical marker, begitu ya. Baik. Jadi ini apa namanya? Kita melihat ya di slide ini, kita coba melihat lebih lanjut ya, Bapak Ibu, lebih lanjut terkait linguistiknya, gitu ya, terkait tataran linguistik yang mana nih sebetulnya ya, yang oke, dia bahasa ekspresifnya bermasalah, tapi kan kita tahu ya ketika orang berbicara itu ada macam-macam di situ, gitu ya, ada fonologi ya, ini juga dari list artikel kita ya Bapak Ibu ya. Kita tahu ketika orang berbicara ada ilmu bunyinya ya, anak harus tahu bunyi-bunyi apa yang ada di bahasa dia, ada kosakata, ada sintaksis ya, ada maknanya juga gitu ya, karena tidak mungkin seperti kalimatnya Chomsky, sleep furiously apa itu ya, saya lupa persisnya, tapi kan secara sintaksnya dia benar, cuma secara maknanya nggak bisa. Nah, jadi anak harus ketika dia bisa berbicara, ya bisa berkomunikasi dengan baik, itu kan sebetulnya banyak tataran ya yang sudah dia kuasai. Nah, ketika dia mengalami speech delay, di mana nih sebetulnya masalah dia, gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan ya seorang anak 3 tahun itu mengalami speech delay misalnya ya, dan ada satu kelompok begitu ya, si A, si B, si C dan selanjutnya, kalau kita lihat satu-satu ya, sebetulnya mereka ini bukan merupakan grup yang homogen terkait tataran linguistik yang terganggu gitu Bapak Ibu. Ya, jadi
kalau kita tes, mungkin yang satu terkait fonologi, yang satu terkait sinteks, yang satu mungkin maknanya yang tidak baik, gitu ya, yang harus kemudian diterapi dan sebagainya. Ya, dengan kondisi grup speech delay ini bukan merupakan grup yang homogen, ya kita perlu mengidentifikasi gangguan pada tataran linguistik yang mana yang dialami oleh setiap anak. Ya, sehingga intervensi yang kita lakukan untuk si A, si B, si C tadi secara individu ya bisa sesuai dengan kebutuhan anak yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi sebaiknya kita tidak berhenti hanya pada diagnosis speech delay ya. Oh, ini dia speech delay. Lalu pelatihannya, pendampingannya itu untuk semua anak sama, tidak ya. Idealnya kita mengidentifikasi gangguan pada tataran linguistik yang mana yang dialami, gitu ya. Jadi oke, dia mungkin sekarang belum bisa banyak bicara, vocabnya dulu, vocabnya dilihat, gitu ya, vocabnya dibangun. Nah, setelah kosakatanya ini baik, kita lihat lagi masalahnya apa, gitu. Jadi jangan berhenti pada saat pada titik dia sudah bisa mengucapkan kalimat-kalimat gitu ya, karena barangkali ada masalah sintaksis misalnya ya, sehingga struktur kalimatnya itu kurang baik ya. Nah, ini sebaiknya diteruskan terapinya untuk mengecek ya atau mendampingi ya sampai pada suatu kondisi yang cukup baik ya, cukup bisa diterima oleh lingkungan ya. Dan anak ini bisa kemudian mendapatkan kualitas komunikasi atau kualitas hubungan sosial yang baik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini salah satu bacaan kita juga ya, yang saya ambil sedikit ya, ambil satu saja sebagai contoh ya, bahwa dalam kejadian speech delay ya dan juga kejadian seperti PLI ya, primary language impairment yang sudah kita bahas sebelumnya, kita perlu melihat faktor kesehatan Bapak Ibu ya. Ya dari ini saya ingat ini bukan meta analisis ya. Kalau artikel ini bukan meta analisis, ini hanya artikel biasa. Tapi barangkali Bapak Ibu sempat mencari meta analisisnya ya. Kalau kelahiran prematur ini cukup banyak saya tahu, tapi apakah tentang speech delay atau gangguan bahasa yang lain nanti bisa dicari tahu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan. Ya, jadi dari satu artikel penelitian ini ya kita mendapatkan informasi bahwa faktor kesehatan yaitu riwayat kelahiran prematur ya ini berkontribusi kepada kuantitas kejadian speech delay yang hampir 200% lebih tinggi pada anak bayi ya dan anak yang lahir prematur dibanding pada anak yang lahirnya itu cukup bulan ya atau tidak prematur. Nah, jadi pada praktiknya Bapak Ibu di lapangan ya kita bisa mengambil ini sebagai juga salah satu apa ya, semacam hal yang kita perhatikan ya. Oh, ini lahirnya prematur begitu. Berarti kita bersiap barangkali ada nantinya speech delay begitu ya, kita sudah tahu, kita sudah siap dan kemudian bisa melakukan hal-hal yang diperlukan ya untuk mendampingi anak ini supaya bisa segera tertangani ya bahasanya tadi. Baik. Nah, ini tujuan terakhir ya Bapak Ibu ya, dari tadi 3 tujuan yang saya sebutkan di depan. Ya, jadi di sini kita bisa melakukan penelitian misalnya ya dengan variabel-variabel
bahasa daerah, ya, lalu bilingualisme, yang kemudian dikaitkan dengan status sosial ekonomi. Ya, jadi mungkin bahasa daerahnya sama atau bilingualismenya sama, tapi status sosial ekonominya berbeda. Bagaimana kemudian dengan ukuran kosakatanya, ya, berdasarkan sebuah tes yang sudah kita kembangkan misalnya. Nah, kemudian ide penelitian yang kedua misalnya adalah pengembangan instrumen diagnosis. Ya, karena ini masih merupakan suatu hal yang kita perlukan ya untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Saya ada satu mahasiswa yang sudah lulus ya, sudah alumni, dia mengembangkan tes pengulangan kata dan kata rekaan ya, tapi baru satu ya, sehingga hasilnya masih sangat perlu untuk diperbaiki. Ya, tapi saya rasa dengan adanya perhatian ya dan adanya tesis ya yang sudah jadi ini, saya rasa merupakan suatu awal yang baik ya untuk mengembangkan instrumen diagnosis speech delay di bahasa Indonesia. Nah, lalu setelah ada instrumen diagnosis gitu ya, pastinya kita akan berkembang atau beranjak kepada pelatihan, ya, kepada pendampingan. Nah, ini juga saya rasa satu bidang penelitian yang masih sangat luas ya, sangat perlu dilakukan. Ya, bagaimana apa namanya, mungkin pelatihannya itu berapa kali ya, satu kali sesi itu berapa menit dan sebagainya, isinya apa ya, apakah dari kata-kata yang seperti apa berlanjut kepada frase dan selanjutnya. Ya, jadi ini adalah juga kalau memang bisa dilaksanakan, saya rasa adalah satu kontribusi ya yang baik, yang kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup dari anak-anak kita yang mengalami speech delay di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, itu dari saya ya, sekilas ya selayang pandang mengenai speech delay. Pertama tadi kita sudah berkenalan dengan apa itu speech delay. Lalu kedua, saya menyarikan ya beberapa informasi dari meta analisis yang sudah kita baca bersama-sama. Yang ketiga, kemudian secara sangat singkat saya memberikan ide apa penelitian yang bisa kita lakukan. Nah, saya berharap kita bisa melanjutkan diskusi ya terkait speech delay ini di pertemuan kita siang ini. Bapak Ibu mohon bisa disiapkan ya, dan barangkali ada juga yang mau bercerita, mau sharing ya, mungkin sungkan untuk apa namanya berbicara langsung ya, tentu saja saya bisa dihubungi di nomor ponsel yang tertera di slide ini. Baik, terima kasih. Semoga ada informasi yang bermanfaat ya yang didapatkan dari video kali ini, dari presentasi kali ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.